Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tepat di hari Ahad bertepatan dengan 2 Ramadan 1446 Hijriah. Allah memberikan kita kemudahan, Allah memberikan kita nikmat yang begitu besar sehingga kita masih bisa hadir di hari kedua Ramadan ini, dan tepatnya kami hadir bersama Asil TV dan juga Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah tentunya dalam program Hiwar Ramadan. Masya Allah. Ini program perdana ya Bang Rahmat untuk Markas Hijrah, dan ini adalah program yang insya Allah akan kita teruskan di setiap Ramadan insya Allah ya. Dan program ini kita khususkan memang untuk memberi kesempatan bagi para muslimin yang ingin berinfak. Ini kan bulan yang penuh berkah ya. Bulan ini tentu semua pahala dilipat gandakan. Makanya kita coba untuk memberikan peluang bagi para muslimin untuk lebih mendapatkan pahala yang lebih besar lagi dari Allah tentunya, untuk bersama-sama menyelesaikan progres pembangunan dari Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Nah, Masya Allah, betul sekali Bang Hari. Dan memang Alhamdulillah bertepatan dengan bulan baik Bang ya, tentunya kita akan dibersamai juga oleh para narasumber. Dan Alhamdulillah insya Allah kali ini nanti kita akan spill narasumbernya. Dan tentunya kenapa tadi Bang Hari juga menyebutkan ini bulan baik, menyediakan kita dari Markas Sunnah juga ya untuk salah satu fasilitas untuk berdonasi, berinfak Bang ya. Benar sekali. Nah, dan tentunya tidak hanya untuk obrolan. Nah, kenapa hiwar ini obrolan ya, percakapan. Benar. Nah, percakapan dalam bahasa Arab. Nah, kita tahu setiap sore harinya kebanyakan kaum muslimin dan muslimat mungkin menunggu waktu berbuka, mungkin ada sebagian aktivitas yang kurang bermanfaat. Nah, kita dari Asil TV Bang Hari juga dari Markas Bang ya, ingin membuat sebuah program yang bisa mengisi waktu kaum muslimin dan muslimat dengan hal yang bermanfaat. Dan tentunya seperti yang dijelaskan Bang Hari tadi, ini tidak hanya talk show menjelang berbuka puasa, tapi di sini kaum muslimin, antum dan antuna bisa berpartisipasi untuk langsung berinfak dan berdonasi ke Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Tapi Bang Hari, tentu nanti ada pertanyaan, kenapa kami harus berinfaknya ke Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah? Nah kan gitu Bang ya, kenapa harus Masjid Al-Hijrah? Nah, insya Allah kita hadirkanlah narasumber tentunya yang kredibel dan tentunya yang bertanggung jawab untuk menjawab segala pertanyaan tersebut Bang Hari ya. Nah, kita langsung perkenalkan Bang Hari. Baik, bismillah. Yang pertama tentunya Alhamdulillah Allah mudahkan kita sudah bersama guru kita Al-Ustadz Maududi Abdullah LC Hafizahullahu Ta'ala. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kaifahal Ustadz? Alhamdulillah bi khair, semoga antum dan seluruh kaum muslimin juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Jazakallah khair. Semoga Ustadz juga dan keluarga senantiasa diberikan kemudahan. Yang kedua, ada dan siapa Bang Hari? Ini yang menarik sekali sebetulnya. Kita tidak hanya membahas masalah yang terkait dengan ibadahnya saja, tapi juga hari ini kita akan menghadirkan orang yang memang betul-betul sudah memahami dan yang memang betul-betul dari awal sudah terlibat aktif dari progres pembangunan di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Dan kita sapa saja. Assalamualaikum Bang Heri Abu Ayub. Waalaikumsalam. Masya Allah, gagah betul nampaknya hari ini ya. Masya Allah. Ya baik, Masya Allah. Bang Heri Santosa ST ini beliau adalah ketua dari tim pembangunan Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah dan beliau merupakan penanggung jawab dari arsitektur Bang Heri ya. Nah, Masya Allah. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Asil TV rahimani wa rahimakumullah dan jamaah Masjid Al-Hijrah yang kami muliakan. Tentunya kita bersyukur kepada Allah yang pertama dan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW agar aktivitas kita juga dari awal nanti sampai selesai Allah memberikan kemudahan dan keberkahan. Ini luar biasa acara perdana Bang Hari ya. Alhamdulillah. Guru kita Al-Ustadz Maududi sudah menyempatkan waktu untuk menjawab pertanyaan kaum muslimin dan kita hadirkan juga Bang Heri Santosa. Jadi kaum muslimin bisa langsung bertanya, bisa mengetahui lah. Nah, bisa mengetahui kenapa tadi pertanyaan-pertanyaan yang muncul Ustadz ya, dan seperti apa progres pembangunan ini. Mohon maaf Ustadz, Bang Heri, ini kaum muslimin masih ada yang berpikir kami lewat dari Markas Sunnah Nusantara tapi kayaknya masih gedung aja yang kelihatan gitu kan. Jadi nanti apa nih kegiatannya, program-programnya, apakah
kami berinfak hanya untuk gedung bangunan gitu nanti nggak dipakai. Nah mungkin masih ada yang berpikir seperti itu. Benar. Nah mungkin gitu Bang Hari ya. Iya. Untuk awal kita mulai di program ini kita mungkin langsung akan silakan dan bertanya langsung kepada guru kita Al-Ustadz Maududi Abdullah LC Hafizullah Ta'ala. Tafadhol Ustadz untuk pertama Ustadz izin Ustadz. Fadal. Ya kita sudah hampir lebih dari 5 tahun Ustadz ya pembangunan Markas Sunnah Nusantara Al Belum Hijrah Ustadz, sampai. ya? Belum sampai. Belum sampai Ustadz ya. Belum. Maksudnya dari pembebasan lahan Ustadz Dari pembebasan. Nah, lahan. dari pembebasan lahan. hampir 5 tahun. hampir 5 tahun Ustadz ya. Nah dari mungkin hampir 5 tahun ini Ustadz mungkin masih sebagian orang punya pertanyaan kenapa harus dibangun Markas Sunnah Nusantara Al Hijrah ini Ustadz. Sebenarnya apa sih Ustadz visi panjangnya dari Markas Sunnah ini Ustadz? Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah pada hari ini kita bisa mengadakan acara langsung dari dalam bangunan masjid ya. Dari dalam bangunan Masjid Al-Hijrah yang terdapat di Markas Al-Hijrah Pekanbaru. Dan saudara-saudari kita para pemirsa Asil TV rasanya tidak asing bagi kaum muslimin yang selalu menyaksikan acara Asil TV di rumahnya karena memang apa yang menjadi niat ini, apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi angan-angan dan cita-cita dari awal kita sampaikan di Asil TV. Ya, jadi para pemirsa yang familiar dengan Asil TV tentu tidak asing dengan program ini, tidak asing dengan kegiatan yang ada di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah, terkhusus di Masjid Al-Hijrah. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, sebelum Anda menjawab apa yang tadi dikatakan oleh yang ditanyakan oleh Kuna, sebelumnya Anda malah ingin menyampaikan kepada Anda saudaraku-saudariku yang telah berperan aktif melalui acara yang ada di Asil TV dan antum ikut berperan aktif di dalam pembangunan Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Ana ucapkan kepada antum semuanya jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa fi dzurriyyatikum wa fi amwalikum. Dan apa yang sudah antum infakkan, alhamdulillah sekarang sudah terwujud, walau masih dalam tahap pembangunan, akan tapi kegiatan sudah terwujud. Terhitung dari 2003 Ramadan yang pertama, kita sudah melaksanakan Ramadan yang pertama di Masjid Al-Hijrah. Dan di Ramadan yang pertama kita langsung aktifkan dengan kegiatan khutbah Jumat. Kita aktifkan dengan kegiatan sholat berjamaah tentunya. Kita aktifkan dengan kajian. Bahkan alhamdulillah di tahun itu langsung aktif i'tikaf Ramadan. Walau jumlahnya sangat kita batasi ketika itu. Dan pasca Ramadan ini terus berlanjut. Ya, ini terus berlanjut di mana kajian sholat fardu, sholat Jumat, tahsin Al-Quran. Yang ingin Anda sampaikan adalah jazakumullahu khairan dan kabar gembira insya Allah untuk kita semuanya yang ikut terlibat bahwa semoga amal kita diterima oleh Allah dan menjadi amalan yang ikhlas di sisi Allah. Maka
pahalanya telah mengalir. Ini yang kami dan teman-teman di yayasan dan di tim pembangunan selalu mengistilahkan dengan kalimat bahwa kita telah menghidupkan argo pahalanya. Argo pahalanya. Ana masih ingat di sebelum Ramadan, beberapa bulan, 2 atau 2 bulan sebelum Ramadan, kita masih mengejarkan pembangunan ruang sementara masjid ini. Ruang sementara masjid ini yang berada di basement Masjid Al-Hijrah, yang sekarang kita gunakan udah Ramadan yang ketiga, Ustaz. 3 ya. Ya, Alhamdulillah. Ramadan yang ketiga. Sekarang ini Ramadan yang ketiga. 2003, 2004. Nah, ini Ramadan 2005. Allahumma lakal hamd. Di awal Ramadan pertama itu, ini masih 2 bulan sebelumnya tukang masih bekerja, listrik masih, kemudian pemasangan AC dan semacamnya, bahkan karpet dikejarkan di malam-malam akhir daripada bulan Sya'ban. Masya Allah, tabarakallah. Teman-teman sampai begadang memasang karpet untuk bisa pemasangan agar bisa digunakan di awal Ramadan. Alhamdulillah, Allahumma lakal hamd. Dan di bagian depan yang sekarang sudah bersih walillahil hamd, itu masih berdiri besi-besi scaffolding pembangunan lantai di atas. Dan alhamdulillah, sekali lagi jazakumullahu khairan, karena apa yang telah antum berikan, apa yang telah antum sumbangkan, apa yang telah antum infakkan, masyaallah muslimin wal muslimat. Apabila antum datang ke Pekanbaru, ahlan wa sahlan wa marhaban, antum bisa menyaksikan langsung apa yang telah antum berikan dan apa yang telah kami mencoba untuk menjalankan amanah yang antum berikan, infak dan sedekah yang antum berikan untuk pembangunan masjid, pembebasan lahan dari awal, tiang pancang, kemudian pembangunan masjid, kemudian asrama. Dan kemudian beberapa bulan setelah itu kita kejarkan pembangunan asrama, dan kemudian ada 4 kamar yang bisa selesai, langsung kita terima santri, tepatnya di awal bulan Oktober tahun 2023. Santri sudah masuk, sudah belajar agama di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Oleh karena itu, ini yang pertama ingin Anda sampaikan ya. Karena rasanya ketika kita tampil di Asil TV, ini bukan suatu hal yang asing bagi pemirsa Asil TV. Mungkin bagi yang baru bergabung, ya, pertanyaan ini cocok untuk diberikan kepada kita untuk kita jawab. Bagi yang baru bergabung, yang baru mengenal, yang baru sampai kepadanya informasi tentang kegiatan di Al-Hijrah, Markas Sunnah Al-Hijrah di Kota Pekanbaru. Apa yang sebenarnya sedang kita lakukan? Yang sedang kita lakukan adalah kita ingin mewujudkan sebuah tempat belajar ilmu agama untuk kaum muslimin dari seluruh Indonesia yang ingin belajar. Kita ingin mewujudkan tempat belajar bagi kaum muslimin dan kaum muslimat di Kota Pekanbaru. Walillahil hamd, Allah takdirkan di Kota Pekanbaru kita membangun sebuah masjid dan beberapa gedung asrama. Tujuan utamanya adalah menjadi sentral pendidikan agama, pelajaran agama, pembelajaran agama untuk siapapun kaum muslimin dan kaum muslimat yang ingin belajar ilmu agama. Mungkin kita akan sering ketika kita bertanya tempat pendidikan ilmu agama, apakah itu pesantren? Saya mengatakan mungkin pesantren juga, tapi agak berbeda dengan pesantren. Karena kalau pesantren, maka usianya terbatas. Sebagaimana yang kaum muslimin dan kaum muslimat ketahui bahwa usia pesantren rata-rata di usia SMP dan SMA. Setelah itu mereka keluar dan kemudian melanjutkan pendidikan. Adapun tempat yang sedang kita bangun sekarang, tempat untuk belajar agama kapanpun dan usia berapapun, itu yang sedang menjadi target tujuan visi dan misi kita adalah mewujudkan sebuah markas tempat belajar ilmu agama bagi kaum muslimin dan muslimat. Tujuannya adalah, targetnya adalah di segala usia. Segala usia.
Saudaraku-saudariku kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Asil TV yang mungkin baru bergabung atau baru mengetahui atau baru mendengarkan, ya, ada 4 poin pemicu dan melatar belakangi Allah takdirkan kenapa kita berpikir untuk membangun masjid ini dan asrama-asrama tempat tinggal santri. Ada 4 pemicu, ada 4 latar belakang secara garis besar kenapa ini berdiri. Pertama, perjalanan kita dalam berdakwah di berbagai daerah di kota Pekanbaru, di Pulau Sumatera, di Pulau Jawa, bahkan alhamdulillah sampai ke Lombok sana, sampai ke Sulawesi, ke Kalimantan. Kita berdiskusi bersama kaum muslimin di tempat kita kajian, bersama panitia-panitia kajian bersama kaum muslimin, dan pertanyaan demi pertanyaan yang kita dapatkan, yang dilayangkan kaum muslimin kepada kita. Di sana sini kita melihat terlalu banyak umat Islam yang bertanya kepada kita, dan pertanyaannya dengan bentuk yang sama walau redaksi yang berbeda, akan tetapi kandungan makna yang sama. Ustadz, kemana kami bisa belajar ilmu agama di saat kami tidak sanggup untuk membayar biaya yang cukup besar untuk pendidikan anak, sementara anak-anak kami tetap ingin belajar ilmu agama? Itu satu. Yang kedua, pertanyaan yang kedua dari kaum muslimin adalah kemana kami mau belajar ilmu agama di usia yang kami bukan lagi usia pendidikan. Ini 2 pertanyaan yang sering kali kita temukan, terutama yang pertama. Ya, kita dakwah ke Sumatera Utara misalnya, kita dakwah ke Jambi, kita dakwah ke Lampung dan semacamnya, ke beberapa daerah yang dimudahkan Allah di Pulau Jawa, Kalimantan. Dan sering kita temukan pertanyaan ini. Sehingga pertanyaan ini mungkin anak katakan sudah 10 tahun lebih, sudah 12 tahun lebih, sudah menggelitik telinga kita. Dan selalu menjadi bahan pikiran apa yang bisa kita lakukan. Saudara-saudari kita yang ingin menyekolahkan anak akan tetapi memiliki kemampuan dana terbatas, sehingga sebenarnya biaya yang ke pondok pesantren yang tidaklah mahal sebenarnya tidaklah mahal. Akan tetapi di sana sini masih ada saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang ingin anaknya belajar ilmu agama namun secara finansial punya keterbatasan. Nah, ini menggelitik di pikiran dan menjadi sesuatu yang dipikirkan, apa yang bisa kita lakukan untuk mereka, apa yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudari kita kaum muslimin, apa yang bisa kita lakukan untuk umat Islam yang memiliki kendala seperti ini. Sehingga akhirnya kita berusaha untuk memikirkan, dan Allah takdirkan kita memikirkan dan berusaha untuk mewujudkan. Sehingga alhamdulillah program yang sudah kita buat untuk di Markas Sunan Nusantara Al-Hijrah bagi santri yang mondok belajar ilmu agama di Markas Sunan Nusantara Al-Hijrah, ketika belajar ilmu agama kita berusaha sekuat mungkin, semoga Allah mudahkan, semaksimal mungkin untuk menekan biaya semurah mungkin, ya. Berbagai cara difikirkan, berbagai aksi dilakukan, berbagai kegiatan atau berbagai ide dijalankan agar bisa menekan biaya semaksimal mungkin. Dan alhamdulillah sudah terwujud, ya. Walaupun belum dalam skala besar, sekarang ini baru ada 100 orang santri yang mondok di Markas Sunan Nusantara Al-Hijrah, mereka bisa belajar ilmu agama. Dan sampai sekarang 1 tahun lebih, ya, 1 tahun lebih telah berjalan, para santri hanya membayar uang makan per bulannya. Bayar uang makan per bulannya. Adapun kegiatan-kegiatan lain yang membutuhkan dana, maka kita berusaha
mencari ide, mencari aktivitas, mencari kegiatan yang dengannya kita bisa menutupi biaya-biaya itu. Dan itu adalah tugas yang diemban oleh ikhwan-ikhwan kita yang bergerak di yayasan dan bergerak di Markas Sunan Nusantara Al-Hijrah. Dan itu telah terwujud walillahil hamd. Dan penerimaan santri yang kedua, kita membuka santri di usia 18 tahun sampai 45 tahun. Dewasa. Iya. Kita membuka di penerimaan yang kedua, gelombang penerimaan yang kedua kita pernah membuka untuk santri yang range usianya antara 18 sampai 45 tahun, dan alhamdulillah ketika itu bergabung bersama kita, santri tertua yang mendaftar itu 36 tahun. 36 tahun. Berasal dari salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Dan telah berjalan ini ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Kenapa ini terjadi? Karena memang ana melihat perjalanan dakwah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam itu intinya di masjid. Di masjid. Intinya di masjid. Pendidikan agama, belajar ilmu agama itu berasal dari masjid. Ulama-ulama kita terdahulu jebolan-jebolan masjid. Masya Allah. Jebolan-jebolan masjid. Termasuk ulama-ulama Indonesia seperti Buya Hamka dan yang lainnya. Mereka adalah para ahli ilmu yang memang menuntut ilmunya di masjid. Masjid. Sehingga barokah belajar di masjid itu luar biasa. Sehingga ini yang menjadi sasaran utama kenapa Markas Sunnah kemudian digerakkan. Kita ingin membuat masjid, dan karena kita ingin mengundang santri-santri dari berbagai daerah di Indonesia, dan mungkin juga insya Allah kalau Allah mudahkan segera mungkin bisa aneka ragam usia, tentu mereka butuh tempat untuk tinggal. Oh, baik. Sehingga yang ada di Markas Sunan Nusantara Al-Hijrah adalah pembangunan masjid dan asrama. Dan sarana-sarana pendukung lainnya. Pasti keberadaan santri dan keberadaan masjid ini membutuhkan sarana-sarana lainnya ya. Tapi intinya adalah masjid dan asrama. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, pembangunan masjid besar Ustadz, karena memang masjid sekaligus kelas. Masjid sekaligus tempat belajar. Belajarnya di situ. Belajarnya di dalam masjid gitu. Sehingga ketika kita ingin menerima santri dari berbagai daerah di Indonesia, yang kita siapkan asramanya untuk tempat tinggal, belajar mereka di mana? Belajar mereka di masjid. Oleh karena itu, masjid tidak bisa ukuran kecil atau ukuran minimalis. Karena kalau kita kembali ke nuansa pesantren, kita bertahun-tahun tinggal di pesantren, belajarnya di dalam kelas. Yes, asrama, ada kelas, tempat belajar, kemudian masjid, tempat kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masjid. Sementara yang akan terjadi, yang telah terjadi dan akan terjadi dan akan kita lakukan di Markas Sunan Nusantara Al-Hijrah adalah pembelajaran ilmu agama langsung di dalam masjid. Langsung di situ. Ya, jadi sebenarnya masjid akan berfungsi langsung sebagai kelas. Apakah ada contoh yang bisa dilihat langsung dari kegiatan seperti ini? Yeah. Maka ana hanya ingin mengatakan ana terinspirasi dengan kegiatan yang belajar mengajar yang ada di Masjid Nabawi dan Masjid Al-Haram Mekah. Di mana DKM Masjid, pengurus Masjid Nabawi, pengurus Masjid Al-Haram Mekah Madinah itu membuat kelas atau membuat belajar di dalam masjid. Yang Ma'had Haram itu, Ustaz. Di Ma'had Haram, itu yang disebut dengan Ma'had Haram. Dan kita bercermin ke sana juga untuk kemudian mewujudkan sebuah masjid yang mungkin cukup besar lah untuk sebuah pembangunan ya. Namun tujuannya adalah sekaligus merangkap sebagai tempat belajar. Dalam bentuk halakoh, di sini ada yang belajar tafsir, di halakoh berikutnya ada yang belajar akidah, belajar di halakoh berikutnya belajar hadis, halakoh berikutnya, sehingga di masjid itu akan berpencar-pencar tempat halakoh-halakoh, tempat para penuntut ilmu yang akan datang belajar di Markas Sunan Nusantara Al-Hijrah. Mungkin itu secara gambaran besar, garis besar tentang apa dan mengapa dan visi dan misi daripada pembangunan Markas Sunan Nusantara Al-Hijrah. Allahumma barik. Taib, jazakallah khair Ustaz. Masya Allah, ini sebenarnya luar biasa Bang Hari ya. Kita akhirnya menjawab pertanyaan dari kaum muslimin dan muslimat, dan memang Ustaz sudah sering mengulang.
Tapi ini menarik sebenarnya untuk dibedah Bang Hari, Ustadz dan Bang Heri. Tapi mungkin memang kita akan ada beberapa segmen. Tapi sedikit mungkin Bang Hari. Ustadz, mungkin itu yang menjadi motif utama Ustadz ya. Karena jujur Ustadz, ya kenapa harus besar? Ternyata Ustadz Maududi punya visi seperti itu Ustadz ya. Ini akan menampung seluruh Nusantara insya Allah Ustadz ya. Seluruh Nusantara. Tujuan kita memang untuk bisa menjadi tempat belajar. Karena yang tadi, kalau antum kembali kepada apa yang Anda sampaikan tadi, kita datang ke Jawa, kita datang ke Kalimantan, kita datang di berbagai daerah di Sumatera, banyak yang ingin ada tempat belajar yang tercapai untuk mereka, biaya yang tercapai. Jangkau itu Ustadz ya. Afwan Ustadz, memang tadi menarik Ustadz mengatakan memang pesantren ya tidak semuanya mahal dan terjangkau lah insya Allah itu. Pesantren sebenarnya tidak mahal, cuman sebenarnya tidak mahal. Saya tidak mengatakan pesantren itu mahal. Apa yang mereka bayarkan dengan apa yang mereka dapatkan, kalau mereka bisa menghitung dengan baik, sebenarnya murah. Akan tetapi di angka segitu banyak yang tidak sanggup. Nah ini izin Ustaz, menarik Ustaz. Karena kita kan sudah melihat Ustaz, perkembangan santri sini Bang Hari ya, Masya Allah. Anak, Masya Allah, sangat terharu kadang Ustaz. Beberapa terutama santri yang sudah kabarnya nih Bang, ada yang bahkan sudah 30 juz banyak. Masya Allah. Dan ternyata tidak hanya hafiz Quran 30 juz, ada yang sudah ngambil sanad. Masya Allah. Masih remaja gitu Ustaz ya, tapi udah ngambil sanad. Nah ini kan sebuah Masya Allah hal yang kita syukuri. Dan ternyata memang Ustaz izin ternyata memang banyak juga dari yang kalangan ya, bukan yang mampu lah gitu bahasanya Ustaz ya, itu berlebihan. Tapi di sini Anda lihat atmosfer santri markas Mulazamah Halijah tanpa bermaksud mengecilkan lembaga yang di luar. Tapi di sini betul udah lama sepertinya nggak lihat dunia santri seperti ini gitu Ustaz. Nah tapi anehnya nih, anak Afwan izin Ustaz Maududi, anehnya, tapi kok fasilitasnya Masya Allah gitu. Dulu kan Ustaz, pondok di pedalaman, ya masjid seadanya. Tapi kenapa bisa dengan diberikan fasilitas Masya Allah Ustaz, karpetnya nyaman, AC dingin, asramanya, makan enak, subhanallah. Enak. Asramanya juga sangat nyaman loh. Sangat nyaman Bang. Ana ingin mengatakan begini ya. Kalau boleh Ana menyampaikan kepada antum sekarang ini, sekaligus kepada pemirsa Asil TV dan saudara-saudariku yang menyimak acara ini, yang ada di dalam benak kepala Ana adalah menciptakan kanal beramal sesuai dengan kemampuan masing-masing di bidang masing-masing. Ana dan teman-teman di yayasan punya keinginan kuat untuk bisa berbuat, tapi tidak punya dana. Di sana sini umat Islam punya dana, akan tetapi tidak punya waktu untuk berbuat. Mungkin keterikatan kerja dari pagi sampai sore, keterikatan bisnis yang sangat menyibukkan. Ingin berbuat, akan tetapi dana ada, tapi mau di mana nih? Ana bisa berbuat, ingin berbuat dengan dana Ana. Di sisi lain, ada generasi umat Islam yang ingin belajar, tapi keterbatasan dana. Di sisi lain, terkhusus di Pekanbaru, ada orang-orang yang ingin berbuat dengan pikirannya, dengan ilmunya, dengan tenaganya, dengan waktunya. Tapi mereka, anak-anak bisa nyumbang waktu, bisa nyumbang tenaga, bisa nyumbang ide, tapi anak mau nyumbangnya kemana? Maka kita mencoba untuk mengumpulkan semua ini, menciptakan kanal masing-masing. Kami ingin berbuat, ayo yang ingin berinfak dengan harta, ayo yang ingin berinfak dengan ide, yang ingin berinfak dengan waktu, yang ingin berinfak dengan pikiran, ayo kita sama-sama berbuat untuk mewujudkan tempat umat Islam belajar ilmu agama. Dan mudah-mudahan kalau kita bisa menyiapkan untuk dari berbagai daerah, mudah-mudahan setelah mereka belajar ilmu agama, mereka kembali ke daerah masing-masing untuk menyebarkan apa yang mereka telah dapatkan dari ilmu agama yang mereka tuntut di sini. Sehingga ini adalah kanal untuk masing-masing kita berbuat sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang bisa berbuat dengan harta, berbuat dengan harta. Yang bisa berjuang dengan tenaga, berjuang dengan tenaga. Yang bisa berjuang dengan waktu, berjuang dengan waktu. Yang bisa berjuang dengan ide. Ayo masukkan ide di sini untuk kemudian kita sama-sama mewujudkan sebuah tempat di mana umat Islam bisa melahirkan generasi-generasi terbaiknya.
Luar biasa walillahi Masya Allah, Iya. tabarakallah. Masya Allah. Jadi sebuah kanal solutif Bang Hari. Jadi ada banyak masalah seperti Ustadz bilang dan ini yang menjadi ternyata selama ini ada sebuah masalah kaum muslimin dan muslimat yang ternyata kalau kita gotong royong bisa gitu Ustadz, insya Allah. Ya. Luar biasa dan itu hadir di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah insya Allah ta'ala. Nah mungkin nanti kita juga akan lanjutkan lagi sama Ustadz Maududi Abdullah LC Hafizullah ta'ala. Baik. Tentu akan ada beberapa, walaupun kita tahu nih dengan waktu yang tersedia, Iya. kalau kita bahas mungkin Oh, Bang, panjang ini sekali. bisa 2 hari 2 malam nih Masya Allah. Tapi menarik karena inilah dia, Markas Sunnah Al-Hijrah bukan hanya sebuah masjid yang ada di Jalan Kayu Putih Pekanbaru yang semua masjid ya untuk sholat jamaah gitu Bang. Tetapi ada misi mulia di balik ini tadi untuk kaum muslimin dan muslimat menyekolahkan anaknya dan percayalah kaum muslimin dan muslimat gitu. Kalau melihat para santri ini Masya Allah. Tentunya kemudahan dari Allah, mereka sangat-sangat luar biasa mengamalkan ilmunya terutama dalam pendidikan Al-Quran. Bang Hari, tadi kita sudah bertanya sama Ustadz Maududi. Baik. Visinya, gambarannya, konsepnya nanti kita akan tanyakan kemudian. Tapi tentu kaum muslimin muslimat perlu bukti. Iya. Nah, tentu terutama apa aja yang udah jadi gitu, apa progres pembangunannya. Bang Hari silakan, kita sudah kehadiran abang kita juga, Masya Allah yang turut berkecimpung di dalam dakwah ya, Bang Heri selaku ketua tim bangunan ya, Ya, insya dan Allah. juga arsitek. Silakan dibantu Bang Nah, Heri. tapi sebelum kita lanjut bertanya ke Bang Heri, Siap. kita perlu sampaikan dulu ke jemaah bahwasanya insya Allah di bulan yang mulia ini kita sudah siapkan kesempatan dan kesempatannya itu triples. Masya Allah. Apa itu Bang? Ya kan di bulan Ramadan, ya kan berinfak untuk masjid dan masjidnya digunakan untuk pendidikan. Masya Allah. Ini pahalanya luar biasa, masya Allah, tabarakallah. Triple Dan pahala. sebelum kita lanjut ke situ, kita jeda dulu. Masya Allah. Dan silakan. Ya, saksikan jeda berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Saya Abu Zubair Hawari. Saat ini saya sedang berada di kawasan Markas Sunnah Nusantara. Di belakang saya nampak bangunan Masjid Al-Hijrah. Pertama kali saya ke sini dahulu, bangunan ini belum nampak. Masih basement saja. Alhamdulillah saat ini sudah tegak, lantai 1, 2 itu sudah nampak. Dan ini insya Allah akan menjadi salah satu sentral dakwah di Pekanbaru. Dan mudah-mudahan juga menjadi pusat untuk kegiatan-kegiatan Islam seperti pusat ibadah, pusat menuntut ilmu, pusat pembinaan para da'i-da'i dan seterusnya. Tentunya perjuangan ini butuh kebersamaan, dukungan dari saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang lainnya. Saudara-saudariku, masjid adalah benteng-benteng umat Islam hari ini. Di sana keimanan memancar. Di sana lahirnya kekuatan-kekuatan kaum muslimin. Maka mari kita support, kita dukung pembangunan Masjid Al-Hijrah ini agar bisa selesai dan menjadi salah satu pusat dakwah di kota Pekanbaru ini. Insya Allah Anda akan menjadi salah satu pejuang yang ikut memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dengan ikut membangunnya dan juga ikut menghidupkannya dengan ibadah serta kegiatan-kegiatan Islami lainnya di masjid ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Taib, bismillah, selamat datang kembali di Hiwar Ramadan, tentunya talk show menjelang berbuka puasa, sebuah program dari Asil TV dan juga Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Nah, alhamdulillah dari awal tadi kita sudah sampaikan dan kita ceritakan sedikit pemaparan terkait konsep pembangunan dari Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Dan tentunya kita bersama Al-Ustadz Maududi Abdullah LC Hafizullahu Ta'ala dan juga Bang Heri Santos selaku ketua tim pembangunan dari Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Masya Allah, kaum muslimin dan muslimat dan pemirsa Asil TV, rahimani wa rahimakumullah. Mungkin dari tadi menunggu juga Bang. Iya. Ini udah diceritakan Ustadz, di reminder Ustadz kembali. Nah, bukti nyatanya sekarang ini udah sampai mana nih gitu. Baik. Kadang kami memang udah mau berinfak gitu ya. Tapi
ada pertanyaan nih. Ini perkembangannya yang mana? Mana tahu mungkin kami bisa yang tadi mau nginfak 100.000 bisa jadi 100 juta nih gitu. Kalau memang ada keperluan di situ. Fadal Bang Hari, dilanjutkan. Nah, kita kembali lagi sebelum kita bertanya lebih lanjut ke Bang Heri selaku Ketua Pembangunan Masjid. Kami ingin menyampaikan dulu kepada jamaah atau pemirsa yang ada di rumah. Ini kesempatan luar biasa di mana kita bisa berinfak dengan pahala yang berlipat-lipat ganda dan keuntungannya pun berlipat-lipat juga. Tidak hanya berinfak tidak hanya mendapatkan pahala di bulan Ramadan, tapi berinfak untuk masjid dan masjidnya digunakan untuk pendidikan. Ini suatu hal yang sangat luar biasa kalau menurut kami. Dan pendidikan ini tentu akan berkelanjutan dia. Satu orang anak nanti akan mengajarkan kepada anaknya dan seterusnya dan pahalanya sangat luar biasa. Tapi kita punya paket untuk lelang pahala di bulan Ramadan ini ada sekitar 40 tiang yang akan kita bangun dan kita berikan kesempatan ini kepada kaum muslimin dimanapun antum berada untuk bersama-sama bertahun bersama kami dan harga satu paketnya hanya 15 juta rupiah saja. Nah, jadi siapapun boleh segera menyiapkan handphonenya untuk mobile banking barangkali ya, untuk langsung berinfak bersama kita di hari ini, di hari yang sangat mulia, di bulan yang penuh berkah dan tidak hanya terbatas untuk satu tiang saja. Bagi yang punya kemampuan hanya setengah tiang pun insya Allah kita terima, seperempat tiang pun insya Allah kita terima, bahkan 1/8 tiang pun kalau memang mampunya segitu insya Allah kita terima. Begitu ya Ustaz ya. Nah, tapi tentunya semakin besar akan semakin besar pula pahalanya, besar dan ikhlas tentunya. Tapi kita lanjut ke pertanyaan Bang Rahmat. Nah, ini udah ditunggu nih mungkin Bang Heri ya. Tapi tadi memang tapi tiang Bang Rahmat, Anda lupa menyampaikan kode rekeningnya. Nah, itu dia Bang Heri. Ya, saya mau nimbali. Izin. Gua Dan untuk yang berinfak, silakan langsung berinfak melalui transfer ke nomor rekening BSI dengan nomor rekening 3000 5045 atas nama Yayasan Asil Cahaya Tauhid. Dan untuk konfirmasi bisa disampaikan melalui nomor handphone 0811 755 0202. Baik, silakan Bang Rahmat. Ya, seperti yang disampaikan tadi, yang sudah muncul di layar televisi Antum dan Antuna, bisa dilakukan transfer melalui bank ataupun mobile banking Antum dan Antuna, dan silakan untuk mengkonfirmasi di nomor juga yang sudah disebutkan. Nah, bagi pemirsa Asil TV yang melalui siaran langsung ataupun streaming, baik di media sosial ataupun di televisi, yang ingin berinteraksi secara langsung, kadarullah kita belum bisa melakukan interaktif secara telepon, tapi kita terbuka untuk melalui chat WA. Nah, melalui pesan WA silakan di nomor 0811 755 0606. Saya ulangi di nomor 0811 755 0606. Silakan kaum muslimin dan muslimat, saudara dan saudariku, ada pertanyaan nanti kepada Ustadz Maududi maupun kepada tim pembangunan dari markas, tafadhol, nanti insya Allah akan kita bacakan. Nah, udah ditunggu-tunggu, silakan Bang Hari untuk narasumber selanjutnya. Bang Heri. Assalamualaikum Bang Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Bang Heri, yang ingin banyak pertanyaan sebetulnya dari jamaah yang bertanya gitu tentang konsep arsitektur yang diusung untuk pembangunan Markas Sunnah Nusantara ini Bang Heri. Mungkin Bang Heri bisa jelaskan sedikit Bang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya mewakili dari tim teknis ya. Sebetulnya saya flashback lagi belakang, saya dengan Ustadz Maududi itu sudah lama kenal kita Ustadz ya. Mungkin kalau jamaah tahu Masjid Rawdatul Jannah itu di tahun 2010 itu penggagasnya juga Ustadz dan kami bersama-sama merancang Masjid Rawdatul Jannah. Alhamdulillah beberapa tahun setelah Masjid Rawdatul Jannah Ustadz mengontak kembali. Ustadz punya, seperti yang disampaikan Ustadz tadi, punya gagasan lah ya Ustadz ya, yang latar belakang sudah disampaikan Ustadz tadi. Kita proses desainnya sebetulnya panjang. Berapa lama kita rapat Ustadz, sampai cocok denahnya. Dan mengenai dari konsep fasad dari masjid dan Markas Sunnah Nusantara ini begitu, ada asramanya juga ada rumah guru nantinya. Untuk masjid memang dari awal Ustadz minta saya untuk mendesainkan konsepnya seperti ada unsur Masjid Nabawi ya Ustadz. Jadi kalau memang sekarang jemaah melihat 3D dari hasil jadinya masjid, insya Allah Masjid Al-Hijrah nantinya itu akan ada kesamaan dengan Masjid Nabawi. Ada ornamen-ornamen yang memang kita sadur dari Masjid Nabawi.
Ya mungkin banyak kenangan Ustadz di situ Ustadz di Masjid Nabawi. Dan seperti kita ketahui juga Masjid Nabawi adalah Masjid Nabi ya. Nah, Ya, jadi sangat mulia kalau kita tidak ada salahnya kalau kita desain kita juga sadur dari Masjid Nabawi tersebut. Bang Ari. Jadi kalau konsep dari fasadnya memang permintaan dari Ustadz itu kita mengacu pada Masjid Nabawi. Jadi terpengaruh dengan konsep yang atau arsitektur dari Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu permintaan dari Ustadz. Baik. Nah, untuk menunjang tadi apa yang disampaikan Ustadz toh, ini kan masjid tidak hanya digunakan sebagai Ya. tempat ibadah, tapi juga sebagai tempat pendidikan. Oke. Apa konsepnya sehingga nanti benar-benar bisa menunjang apa yang menjadi gagasan Ustadz tadi? Gitu? Jadi di awal-awal kita bicara konsep dengan Ustadz, Ustadz itu pinginnya juga pengajarannya seperti dengan Masjid Nabawi ada halakoh-halakohnya, juga Masjidil Haram mungkin ya, mungkin ada halakoh-halakohnya sehingga mungkin jemaah melihat di komplek kita ini tidak ada sekolahnya. Karena semua mata pelajaran itu kita lakukan di masjid. Sehingga masjid ini harus menampung jumlah yang banyak. Sehingga akhirnya kita desain denah kita ini kurang lebih 80 kali 104 meter. Wow, Hampir 1 hektar satu lantainya. Itu bisa menampung 7.000 sampai 8.000 jemaah satu lantai. menarik. Jadi lebarnya itu 104, ke belakangnya 80 meter. Itu satu lantai dari masjid kita. Dia ada 3 lantai. Lantai pertama basement yang kita pakai sekarang ini sebetulnya adalah ruang sholat sementara Bang Ari. Iya. Dengan luas 50 kali 30. Masya Allah. Ini tidak kita gunakan selama 3 tahun ya Ustaz, 3 kali Ramadan. Ya seperti kenangan yang dibicarakan Ustaz tadi, kita Ramadan 3 tahun yang lalu memang sangat buru-buru supaya bisa digunakan. Jadi ruangan ini sebetulnya nantinya akan kita gunakan untuk ruang pertemuan. Ruang pertemuan. Mungkin ada yang walimah, terus pelatihan-pelatihan ya Ustaz. Insya Allah mungkin dalam waktu dekat kita akan menyelesaikan ya Ustaz. Mudah-mudahan tahun ini, tahun depan kita pinginnya sholat udah pindah ke lantai 1 Bang Ari. Masya Allah. Tabarakallah. Masya Allah. Insya Allah. Karena udah ada ancang-ancang dengan yayasan untuk kita mulai mengerjakan arsitektur di lantai 1. Jadi di lantai 1 itu ruang sholatnya itu kurang lebih 60 kali 80. Dan granitnya alhamdulillah itu sudah ready. Granitnya sudah Sudah ready. ready, granitnya Masya sudah Allah. ready. Tinggal kita kerjakan lagi insya Allah. Semoga Allah memberi kemudahan. Amin ya Rabb. Masya Allah. Jadi kenapa masjidnya besar? Itu jawabannya. Itu jawabannya ya. Karena digunakan tidak hanya sebagai tempat ibadah, tapi juga sebagai tempat pendidikan. Sekolah. Nah, ini kesempatan menarik lagi nih, gitu kan. Artinya ada waktu yang sangat dekat sekali untuk bisa kita sampai ke lantai 1, di mana kita bisa beribadah di sana. Dan tentunya juga ini merupakan satu hal yang tantangan juga bagi jamaah untuk bersama-sama. Ayo kita segera supaya bisa naik ke lantai 1 dan mungkin bisa menampung lebih banyak orang lagi. Masya Allah, betul sekali Bang Hari. Siapa yang tidak ingin? Karena sekarang kita sudah berada di ruang serbaguna Iya. sementara. Ini saja sudah, Ini saja udah Masya Allah. apalagi Nah, nanti ke lantai 1 ya. Tapi tentu iya, kita ingin lebih memaksimalkan lagi. Baik. Tentu kita ingin mendukung pembangunan ke atas. Nah, tentu tadi kita dengar Bang Heri tadi ya menyampaikan mungkin dulu Ustadz juga punya kenangan di Masjid Nabawi, tapi bukan hanya kenangan Ustadz Maududi. Ini sekarang sudah menjadi kenangan kaum muslimin Baik. dan terutama hampir seluruh bumi Nusantara untuk berangkat umroh dan memang merindukan Masjid Nabawi gitu Ustadz ya, izin Ustadz. Nah, kita berharap memang dengan hadirnya Markas Sunnah Nusantara terobati Bang rinduan itu. Ya walaupun memang bukan fadilah dari masjid gitu ya, tapi ini akan menjadi tempat salah satu yang akan dikunjungi bukan hanya untuk ya seperti foto-foto saja Bang, Ya. tapi membawa anaknya ya untuk belajar nanti di sini ada halakoh ilmiah Islam, Masya Allah itu. Dan yang belum umroh mungkin bisa mendapatkan kesan-kesan seperti di Masjid Nabawi atau di Masjid Haram ya. Dengan adanya masjid ini gitu ya. Jaraknya mungkin ya, ya Masya Allah. Nah Bang Heri ini menarik terkait tadi juga disampaikan desain Bang Hari ya. Iya. Nah sejauh ini itu progresnya udah sampai mana untuk pembangunan markasnya Bang Heri? Jadi di lahan Markas Sunnah Nusantara sekarang ini ada beberapa pekerjaan yang lagi berjalan. Pekerjaan inti kita yaitu Masjid Al-Hijrah. Kita sedang melakukan pengecoran rooftop dak betonnya. Itu baru selesai di 22%. 22%. Jadi ada 78% lagi yang akan kita cor. Dan juga tadi yang seperti disampaikan Bang Ari juga Ustadz, bahwa kita ada 40 tiang yang belum kita buat di lantai 3.
yang insya Allah kalau kita jadikan satu tiang itu anggarannya 15 juta. Mohon maaf Bang Heri, ini tiang maksudnya tiangnya ini fungsinya untuk apa? Bang, mungkin ada pemirsa yang masih belum tahu ini Tiang kolom bangunan ya, tiang-tiang bangunan. Tiang bangunan. Oh, masjid kita ini memiliki kurang lebih 80 tiang. Jarak antara tiang ke tiang itu 10 meter. Oh. Jadi kita punya bentangan 10 meter. Itu konsepnya juga supaya kesan lapang. Oh, saya Tidak terlalu banyak tiang. tiang untuk penyangganya. Ya. Oh, Masya Allah. Berarti Bang, berinfak untuk tiang, ini izin Ustaz ya, mungkin Ustaz koreksi nanti. Kita berinfak untuk yang menyangga Iya. bangunan masjid ini. Masya Allah. Ini Kebayang. kalau mengeluarkan Selama masjid uang untuk digunakan. 15 juta satu tiang tapi menyangga bangunan masjid, ya Allah gitu. Nanti kita tanya Fadilah sama Ustaz mungkin ya, gue taman nih Bang Ari ya. Insya Allah. Insya Allah, lanjut Bang Ari. Dan sekali lagi kami menghimbau atau mengajak kaum muslimin dimanapun antum-antum berada, mari kita bersama-sama bertahun, mari kita berinfak di bulan Ramadan ini dengan menyalurkan infak terbaik kita di nomor rekening 3000 5045 atas nama Yayasan Acil Tahya Tauhid. Seperti yang kami sampaikan tadi, ada 40 tiang yang kami tawarkan kepada jamaah sekalian. Silahkan langsung di SMS atau di WA, atau langsung di WA ke call center yang sudah tersedia untuk menyampaikan bukti transfer yang sudah dilakukan. Untuk konfirmasi, insya Allah bisa disampaikan ke nomor 0811 755 0202. Sekali lagi, 0811 755 0202. Untuk nominal tidak harus satu tiang, setengah tiang pun insya Allah itu sangat berarti bagi kami. Baik, Masya Allah. Dan tentunya pemirsa Hasil TV yang menonton ataupun menyaksikan di layar televisi Antum dan Antuna, ya jika memang saat ini kemampuannya terbatas, tapi juga pasti saya yakin nih kaum muslimin itu girohnya tinggi Bang Ari ya, itu ingin tetap berinfak, silakan untuk berinfak ke nomor yang sama dengan nominal yang Antum punya. Tapi memang bagi yang punya kemampuan, Masya Allah, ini bukan tentang kita, bukan tentang uang kita, tapi ini bagaimana Allah memberikan kesempatan di bulan yang baik untuk tempat yang baik. Ini tiang-tiang yang akan menopang masjid yang akan diisi seperti tadi Ustadz sampaikan dan Bang Hari juga. Ini anak-anak akan belajar agama, terus mereka pulang, mereka akan sebarkan ilmu agamanya. Ya Allah, ternyata ini jariah ngalir terus ya. Multi efek. Nah, kita harus minta, semuanya harus ada bukti kan Bang Hari. Kita belajar Ustadz Maududi kan terus begitu. Nah ini izin kita Apa mau. iya dengan begitu multi efek pahalanya? Takutnya kan pemirsa nanti mikirnya ini hanya apa ya, donasi-donasi. Enggak, sebenarnya kan bukan hanya, ini bukan tentang kita, tapi bagaimana kita memanfaatkan kesempatan Allah kasih untuk, nah ini kita gimana caranya. Waduh, saya agak terharu nih, ini bukan buat-buat nih Bari. Gimana caranya kita bisa punya rumah di surga, ya Allah. Rumah di surga gitu. Kalau rumah mungkin di Hal Hijrah masih bisa kita beli Bang Ari ya, walaupun kredit 100 tahun. Tapi insya Allah ini punya rumah di surga. Gimana caranya? Izin Ustadz Maududi, Hafizullah. Ustadz, ini kita udah banyak mendengar hadis tentang membangun masjid itu investasi akhirat. Katanya bisa menjadi rumah di surga nanti. Ustadz, berikan nasihat Ustadz untuk kami Ustadz terkait itu Ustadz. Sebelum kita berbicara, Ana akan berbicara bahwa ini adalah hadis Nabi untuk seluruh infak ke masjid manapun. Ke masjid manapun. Ya. Tidak terbatas kepada masjid kita sekarang. Kalau antum ada hati untuk, ada keinginan untuk berinfak ke Masjid Al-Hijrah, silahkan. Ada masjid yang sedang dibangun di wilayah antum, silahkan. Ada masjid yang juga sedang dibangun mungkin di tempat lain yang dibutuhkan oleh ustadz-ustadz kita, silahkan. Intinya adalah kita menyiapkan kesempatan kaum muslimin yang ingin membangun masjid. Itu saja, ya. Tidak juga, kita juga tidak mengatakan bahwa harus ke Masjid Al-Hijrah. Terlalu naif kita kalau ingin mengatakan hal tersebut. Karena hadis Nabi tidak kita gunakan untuk kepentingan kita, tapi untuk seluruh kaum muslimin. Di sana sini masih ada pembangunan. Beberapa orang ustadz kita juga sedang membangun beberapa wilayah kaum muslimin yang juga di berbagai daerah juga sedang ada pembangunan. Tidak hanya masjid, ada juga pesantren, ada juga tempat untuk tahfiz Al-Quran dan semacamnya. Intinya ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, pada kesempatan yang berbahagia ini Ana ingin menyampaikan kepada antum bahwa kehidupan kita di dunia ini adalah kesempatan untuk membuat sesuatu di surga. Untuk membuat
membangun sesuatu di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala, di mana kita umat Islam adalah orang yang beriman bahwa setelah kehidupan kita ini akan ada kehidupan yang kedua. Dan apa yang akan kita dapatkan di kehidupan yang kedua adalah sesuatu yang telah kita tanam di kehidupan yang pertama. Dan salah satu kemuliaan berinfak untuk membangun masjid adalah hadis Nabi SAW, man bana lillahi masjidan. Barang siapa yang ikhlas membangun masjid untuk Allah. Masjid adalah rumah Allah. Walau kamafhasi qatah. Walaupun hanya sebesar sangkar burung. Ada sebuah burung bernama qatah, jenis burung, dia bersangkar di pasir, gurun-gurun pasir. Antum bisa bayangkan seekor burung sebesar merpati, punya sangkar di pasir, tempat dia bertelur, tempat dia menetaskan telurnya, mengerami telurnya dan anaknya menetas. Ada mungkin besar dua telapak orang dewasa, ya. Walau hanya sebesar itu, kata Nabi, man bana lillahi masjidan, barang siapa yang membangun masjid ikhlas karena Allah, walau hanya sebesar sangkar burung qatah, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Kemuliaan ini adalah kemuliaan spesial pembangunan masjid yang kita sedang dalam pembangunan itu, dan di sana sini juga para asatidah kita juga sedang giat-giatnya melakukan aksi pembangunan masjid, pembangunan tempat-tempat ibadah, dan hadis ini berlaku untuk semuanya. Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika memberikan kepada kita harta, Allah ingin harta itu dipinjamkan kepada Allah. Karena Allah pasti akan menggantinya. Oleh karena itu, infak dan berinfak, menyalurkan harta kita di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala disebut oleh Allah di dalam Al-Quran meminjamkan harta kepada Allah. Kalau seandainya pembangunan masjid saja, seperti yang tadi kita bacakan hadisnya, dan hadisnya sahih, riwayat Imam Ibnu Hibban, barang siapa yang membangun masjid untuk Allah, karena Allah, walau hanya sebesar sangkar burung, maka Allah akan membangun untuknya rumah di surga. Hanya bangunan yang sangat kecil yang bisa kita berikan untuk pembangunan masjid, maka pahalanya berlipat ganda di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah dia kanal yang sedang kita kerjakan, dan kita mengajak kaum muslimin dan muslimat yang punya kelapangan harta, sekiranya Allah Tabaraka wa Ta'ala menggerakkan hati untuk ikut berpartisipasi untuk membangun di Masjid Al-Hijrah. Ini adalah pahala yang insya Allah dijanjikan oleh Allah melalui lisan Rasul kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gunakan harta kita untuk kemuliaan kita di akhirat kelak, dan salah satu di antaranya adalah pembangunan masjid. Dan itu yang bisa Anda sampaikan. Barakallah. Wafiq barakallah, jazakallah khair Ustaz. Masya Allah. Ini membayangkan sebesar sangkar burung bari itu dibandingkan ya mungkin sebesar masjid kita ini ada sebesar Ustaz? Sangkar burung mungkin sebesar tisu ini. Allah, Masya Allah gitu. Itu terhitung Ustaz ya, Insya Allah Ustaz ya. Dan balasannya luar biasa ya. Sangat luar biasa. Ya mungkin kita punya kemampuan kecil, mungkin sebagian saudara-saudara kita mari, tapi rutin. Cuman untuk sangkar sekecil ini gitu. Tapi kata Ustaz terhitung. Waduh, Masya Allah, itu luar biasa. Nah, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Asil TV rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu senantiasa kami mengajak antum dan antuna, dan tidak hanya antum dan antuna ya khifiddin ataupun ya akhwat gitu. Jika kita mungkin memang ada punya kenalan keluarga, mari ajak keluarga kita mungkin terutama yang berlebihan harta. Kita ingin dia juga dapat kebaikan, bukan kan karena kadang bukan karena dia nggak mau Bang Hari. Dia nggak tahu harus kemana. Informasinya belum sampai. Nah, ini saatnya antum ataupun anti untuk mengajak saudara-saudara keluarga. Ini ada Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Ini ada kesempatan kita untuk berinfak. Gak hanya membangun sebuah masjid yang megah, bukan megahnya tapi fungsinya. Bisa menampung ribuan santri dari seluruh Nusantara insya Allah. Nah bayangkan, Anda ngebayang gini Ustaz, izin Ustaz, Bang Hari. Saudara kita di Jawa misalnya Ustaz, atau bahkan di Sulawesi, hatta di Papua, wallahu alam Ustaz.
dia menabung setahun untuk memberangkatkan anaknya ke sini, ke Pekanbaru untuk sekolah di Markas Sunnah Al-Hijrah, Ustaz. Dibandingkan dia sekolah di dekat segitu, tapi biayanya sebanding gitu Ustaz untuk perjalanan. Itu kan Masya Allah sangat terbantu. Nah makanya dengan adanya masjid yang bisa menampung sangat besar, mungkin Ustaz nanti berpikir ya begitu Ustaz ya, memudahkan kaum muslimin Ustaz. Baik. Jadi memang ketika sedang diskusi pembangunan bersama beliau di saat kita mendesain area, Ana ingin mengatakan kepada beliau, tolong buatkan untuk anak asrama di lokasi yang seperti ini semaksimal mungkin daya tampungnya gitu. Semaksimal mungkin daya tampungnya. Kenapa Ana minta maksimal? Karena memang kita ingin mengundang kaum muslimin dari berbagai daerah seperti yang tadi Ana katakan, mungkin dari karena keluhan itu Nusantara sepertinya, dari berbagai daerah di wilayah di Indonesia. Sehingga mudah-mudahan kalau ini memang Allah mudahkan untuk terwujud, semoga Allah mudahkan untuk terwujud, amin, akan memiliki daya tampung yang cukup besar untuk kaum muslimin gitu. Oleh karena itu ketika kita mencoba untuk berdiskusi bagaimana kalau 2 lantai berapa daya tampungnya, 3 lantai berapa daya tampungnya, Anda belum puas, 4 lantai berapa daya tampungnya, belum puas, 5 lantai berapa daya tampungnya, akhirnya berhenti di 6 lantai. 6 lantai. 6 lantai. Untuk asrama ya, daya tampung asrama ya, daya tampung asrama. Satu gedung Ustaz. Satu gedung di 6 lantai. Dan ada rencana untuk niatnya untuk 5 gedung. 5 gedung. Jadi 5 gedung masing-masing 6 lantai. Subhanallah. Itu untuk mencapai daya tampung maksimal. Insya Allah itu Insya untuk Allah. seluruh Nusantara tadi Ustaz. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Sehingga kalau Allah mudahkan asrama-asrama itu terwujud, maka daya tampungnya lebih kurang sekitar 4.200. 4.200 orang Ya, santri. daya tampung, ya. Itu ikhwan akhwat, Ustaz? Ikhwan dan akhwat. Masya Ada Allah. 3 gedung masing-masing 6 lantai untuk ikhwan, dan ada perencanaan 2 gedung masing-masing 6 lantai untuk akhwat. Karena anak kaum muslimin kan tidak ikhwan saja. Iya, Oh benar sekali. iya betul Ustaz. Iya. Anak kaum muslimin kan tidak ikhwan Anak-anaknya saja. lebih banyak akhwat daripada ikhwan, Ustaz. Bisa jadi, bisa jadi. Tapi intinya adalah yang akan belajar ilmu agama itu, dan pertanyaan-pertanyaan yang kita temukan tadi tidak hanya untuk ikhwannya saja, akhwatnya juga. Kemudian di sana sini kan banyak orang yang ingin, saya sudah berusia lanjut, saya tidak tahu, anak-anak sudah selesai, anak-anak sudah pada mandiri, anak-anak sudah berumah tangga, mereka sudah punya kehidupan masing-masing. Saya bingung di rumah harus ngapain. Bengong. Ini juga bisa menjadi solusi bagi kaum muslimin. Tempat mereka menghabiskan usia senjanya dengan menghafal Al-Quran, menghafal hadis, mendengarkan pengajian. Masya Allah. Ini yang lebih menarik. Luar biasa, Ini belum Ustaz. ada. Masya Allah ya. Anak rasanya untuk Indonesia mungkin baru pertama ini. Yang seperti ini. Mungkin baru Kemungkinan pertama. perdana. Iya. Insya Allah Ustaz. Nah, oleh karena itu, daya tampung asrama yang kita coba untuk membuat maksimal sehingga lahirlah gedung yang dirancang 5 gedung masing-masing 6 lantai. Agar kemudian juga yang menghidupkan dan memakmurkan masjid yang antum bangun ini tiap hari orangnya hadir gitu. Bisa bayangkan tidak, santri yang mondok saja 4.000 orang yang akan Masya Allah. menghiasi masjid dengan Al-Quran, dengan belajar Beribadah, agama, membaca Al-Quran, berzikir. Masya Allah. Ini belajar ilmu agama, kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Itu santri yang tinggal di asrama. Ya. Kita juga nanti ke depannya insya Allah akan menerima santri kalong. Santri kalong artinya dia tinggal bersama orang tuanya, dia pengen belajarnya di sini. Seperti hanya full day gitu Ustaz ya. Iya, itu juga akan menambah daya tampung, jumlah santri yang akan belajar di masjid. Akan sangat ramai Masya Allah Ustaz ya. Mudah-mudahan. Insya Ini apa? Kita bicara kalau sudah Iya, maksimal kalau sudah terwujud ya. jadi semuanya. Kita bicara maksimal terwujud. Sekarang kita dalam tahap terus mengarah ke sana. Tapi insya Allah kan itu yang menjadi mimpi sekarang Ustaz, Itu yang dia. kita usahakan bersama-sama. Sesuatu Ustaz. yang akan kita inginkan di masa yang akan datang, kita mimpikan dari sekarang. Nah, Masya insya Allah. Dan tentunya ini bukan tugas Ustadz Maududi Abdullah sendiri. Atau hanya Yayasan Hasil Cahaya Tauhid Bang ya, Iya, ataupun benar Takmir. sekali. Ini tugas kita kaum muslimin dan muslimat seluruh Nusantara, seluruh Indonesia gitu. Baik. Dan ketika kita berinfak di sini, tidak hanya sekedar seperti yang disampaikan tadi, tidak hanya sekedar berinfak untuk bangunan,
tapi juga sekarang kita sudah langsung mendapatkan manfaatnya. Karena masjid ini alhamdulillah sudah digunakan. Ya. Dari 3 tahun yang lalu sudah boleh digunakan untuk ibadah-ibadah. Bahkan juga udah ada santri di sini. Artinya berinfak di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah, pahalanya selain memang sudah dijanjikan begitu besar seperti yang disampaikan Ustaz tadi, dan tidak hanya ini bangunan kalau dilihat dari luar mungkin belum kelihatan ya aktivitasnya, tapi sesungguhnya di dalam aktivitas sudah sangat luar biasa. Nah mungkin kalau melihat dari luar, memang betul Bang Hari ya, Ustadz gitu. Memang kelihatannya ya bangunan luar, tapi kami kita berada di dalam ruang sementara dan programnya Masya Allah. Nah ini dibantu Bang melalui media-media yang kita punya. Tentunya dari Asil TV, dari Instagram Asil TV dan juga Markas Sunnah Nusantara, seluruh sosial media, seluruh media yang kita punya, insya Allah kita mensyiarkan, kita melaporkan, dan kita memperlihatkan apa saja yang kita kerjakan, apa saja yang program-program yang Ustadz kembangkan, dikonsepkan, terus diberikan kepada kita untuk dieksekusi Bang Hari ya. Juga takmir Bang ya. Insya Allah. Takmir juga banyak programnya, banyak kaum muslimin dan muslimat. Nah makanya walaupun dengan fisik gedung yang belum jadi, tapi Masya Allah, wallahi ini kenyamanan beribadah yang Masya Allah, nikmat gitu, Insya Allah. Jadi ya mari kaum muslimin dan muslimat, kemana Bang Hari kalau kita ingin langsung sekarang nih? Ada satu informasi yang mungkin perlu juga diketahui oleh pemirsa di rumah, itu bahwasanya pendidikan di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah atau Mulazamah Markas Al-Hijrah itu sangat relatif terjangkau. Untuk biaya masuknya saja yang Anda tahu itu kalau tidak salah sekitar 4.200.000 ya Ustaz, untuk biaya masuknya gitu kan. Itu sudah termasuk uang buku dan uang makan 1 bulan pertama. Dan setelahnya itu hanya 600.000. Hanya untuk biaya makan saja. Artinya kan sangat terjangkau sekali gitu kan. Bukan berarti kita mengatakan yang lain mahal, tidak gitu. Tapi di sini insya Allah untuk yang punya kemampuan sangat terbatas, tapi tidak hanya untuk yang punya kemampuan sangat terbatas, untuk yang punya kemampuan lebih pun, ya silakan tafadhol, malah yang punya kemampuan harusnya mensubsidi yang tidak mampu. Kemana Bang Hari kira-kira? Nah, bisa mentransfer atau kalau untuk lelang pahala hari ini seperti yang kita sampaikan tadi, bisa ditransfer ke rekening BSI dengan nomor rekening 3000 5045 atas nama Yayasan Asil Cahaya Tauhid. Nah, ulangi, rekening BSI dengan nomor rekening 3000 5045 atas nama Yayasan Asil Cahaya Tauhid. Dan untuk konfirmasinya bisa disampaikan ke nomor handphone 0811 755 0202. Nah, alhamdulillah salah satu hamba Allah pada sore hari ini saudara kita yang sudah mengikuti. Alhamdulillah ada salah satu pemirsa Asil TV kaum muslimin dan muslimat yang berpartisipasi pada sore hari ini atas nama Zulkifli Liswati yang sudah berinfak ya dengan nominal 200.000. Masya Allah, jazakallah khair. Alhamdulillah, semoga Allah berikan pahala yang tadi Masya Allah. Untuk di surga ya. Iya, untuk infak kita nggak wajibkan harusnya ya. Tetap kita hanya yang kita tawarkan memang satu tiangnya 15 juta gitu. Tapi kalau memang seandainya ada kemampuan seberapa yang kita punya dengan ikhlas, tentu itu pahalanya juga insya Allah sangat besar. Dan tidak tertutup hanya hari ini dan program hari ini. Lelang akan terus dibuka lelang pahala ini dengan paket tiang-tiang tadi yang senilai 15 juta. Dan insya Allah kita akan follow up. Insya Allah setiap pekannya program ini akan kita coba. Insya Allah. Bang Hari ya, terus ya. Tapi untuk infaknya tidak hanya pas hari programnya saja. Gitu. Setiap hari silahkan kirimkan transfer donasi Anda ke nomor rekening tadi dan sampaikan bukti transfernya ke nomor call center masjid dengan mencantumkan keterangan lelang pahala tiang masjid. Masya Allah, tabarakallah. Baik, Bang Hari tadi Ustadz sudah mengatakan lagi tentang banyaknya santri yang akan berada di sini insya Allah Ta'ala jika Allah mudahkan seluruh pembangunan. Makanya Ustadz juga berapa maksimal gitu ya tadi kata Ustadz gedungnya kepada Bang Heri. Nah Bang Heri ini jujur-jujur aja pasti ini ada tingkat kesulitan, akan ada tantangan Bang Heri ya. Nah jadi kita ingin tahu nih Bang Heri, kira-kira dengan pembangunan yang sebesar ini Masya Allah ya, biiznillah itu kira-kira apa progresnya, apa kira-kira yang menjadi mungkin hambatan, apa memang dengan mungkin keterbatasan flow atau alur donasi kita jadi ya memang nggak bisa semua secara cepat. Nah tapi nanti dijawab Bang Heri ya. Kita saksikan dulu jeda yang berikut ini. Barakallahu fikum.
Bismillah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Anas Ibnu Malik yang diriwayatkan oleh sebagian ashabu sunan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna minan nasi mafatihal khair maghaliqal syarr wa inna minan nasi mafatihal syarr maghaliqal khair." Faqala fatuba liman ja'alallahu mafatihal khair ala yadayhi wa wailun liman ja'alallahu mafatihasy syarri ala yadayhi. Baginda Nabi SAW membagi manusia kepada dua kelompok besar. Kata beliau, di antara manusia ada yang menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan, dan di antara manusia ada yang menjadi pembuka pintu-pintu keburukan. Lalu beliau mengatakan, berbahagialah bagi setiap orang yang jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan, penutup pintu-pintu kejelekan, dan celaka bagi orang-orang yang dijadikan Allah taala sebagai pembuka pintu keburukan, penutup pintu-pintu kebaikan. Bagaimana kita menjadi pembuka pintu kebaikan untuk kebaikan terhadap kaum muslimin, agama kita? Nah, kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sekarang lagi berada di Provinsi Riau, berada di Markas As-Sunnah Nusantara Al-Hijrah, yang kebetulan di sini adalah merupakan pembuka pintu-pintu kebaikan. Di tempat ini akan dijadikan sebagai tempat para pencari ilmu, para ulama, orang-orang alim membuka pintu kebaikan. Akan datang sejumlah para dai yang mendidik kaum muslimin di masa yang akan datang. Jail, generasi yang akan datang. Dan di sini kaum muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala akan datang sejumlah para penuntut ilmu di tempat ini. Dan hari ini pintu kebaikan bagi kaum muslimin sedang punya proyek penyelesaian masjid. Oleh sebab itu, saya Ustadz Abu Qatadah ikut mendukung untuk suksesnya program ini, pembuka pintu kebaikan. Maka mengajak kepada kaum muslimin yang memiliki harta kelebihan dari kebutuhan, harta yang melimpah, untuk menginfakkan hartanya dalam penyelesaian masjid ini. Mudah-mudahan dengan harta ini kita menjadi bagian dari pembuka pintu kebaikan, di mana kita akan berkolaborasi dengan sejumlah orang yang berilmu, memfasilitasi untuk selesainya masjid ini, dan kita mendapatkan bagian dari kebaikan ini dengan harta kita. Mudah-mudahan dengan adanya pembuka pintu kebaikan ini, kita diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikut mensukseskan satu program yang sangat besar, tempat belajar kaum muslimin, tempat mengedukasi kaum muslimin, tempat berjihadnya para ustadz. Insya Allah dengan jihad kita akan terwujud masjid yang tentunya sangat cocok untuk mengembangkan dakwah Islam, khususnya nih di Provinsi Riau, dan untuk kebutuhan kaum muslimin ya di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kembali lagi di Hiwar Rob, program talk show menjelang berbuka puasa dari Asil TV dan juga Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Ya, alhamdulillah kita sekarang berada di Masjid Al-Hijrah, tepat di kawasan Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah, live streaming tentunya di Asil TV dan juga di sosial media kita. Alhamdulillah ini program perdana yang insya Allah semoga Allah mudahkan kita akan dilanjutkan di kemudian hari. Dan di episode pertama di perdana ini kita mempunyai tema membangun rumah di surga. Nah, pemirsa Asil TV yang baru bergabung ataupun kaum muslimin muslimat jemaah Masjid Al-Hijrah yang baru hadir, tadi kita sudah ngobrol bareng Ustadz Maududi dan juga Bang Heri. Nah, tadi Ustadz Maududi juga menyampaikan bagaimana memaksimalkan pembangunan asrama 6 lantai, Bang. Dan juga masjid sebesar ini. Nah, tentu kita harus tahu nih realisasinya oleh tim pembangunan. Silakan Bang Hari untuk menggali informasi dari Pak Heri ini. Ya Bang, mungkin sudah dipahami ya Bang ya. Tentu untuk gedung sebesar ini pembangunannya tidak mudah pastinya, gitu, dengan banyak kendala-kendala dan lain sebagainya. Mungkin bisa sharing sedikit Bang, apa kendala-kendala yang Abang hadapi mulai dari mungkin cut and fill sampai saat ini berdiri bangunan sebesar ini Bang. Tafadhol Bang. Bismillah. Sebetulnya kalau dari segi teknis bisa dibilang tidak ada kendala yang berat Bang Ari. Iya. Karena kita melibatkan, alhamdulillah kita punya rekan-rekan yang memang
kredibel di bidangnya. Seperti kita melibatkan tenaga struktur. Ya. Untuk membangun masjid sebesar ini kita melibatkan tenaga struktur sehingga semua direncanakan dengan profesional. Dan di waktu pelaksanaan alhamdulillah tidak ada kendala yang signifikan. Oh, paling ya kendalanya dulu di awal-awal karena kita pakai pancang yang besar itu kita ada getarannya sehingga kita rubah sistemnya. Alhamdulillah setelah rubah sistem tidak ada masalah lagi. Alhamdulillah ya. Paling masalahnya masalah donasi Jadi yang mungkin masalahnya yang terasa sekarang kita memang ritme kecepatan pembangunan itu kita sesuaikan dengan asupan dana yang masuk. Memang qadarullah di beberapa tahun belakangan ini ya Ustaz ya. Berapa bulan ya Ustaz? Berapa bulan? Berapa tahun kejauhan. Berapa bulan memang infak yang masuk itu menurun lah. Sehingga kita tidak bisa terlalu mempercepat pekerjaan bangunannya. Benar. Kita menyesuaikan dengan dana yang ada. Masya Allah. Alhamdulillah kita punya kontraktor yang bisa mensupport kita dengan sistem yang seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Ya mungkin jemaah juga, kita juga lagi membangun asrama yang seperti dibilang Ustaz tadi, asrama itu 6 lantai. Ukuran asrama itu 40 kali 20. Satu lantainya ada 8 ruangan. Ruangannya alhamdulillah sekarang kita udah mulai ke lantai 2 ya Ustaz. Lantai 2 itu tadi Ana koordinasi dengan kontraktor kita itu udah di 30% lebih. 30% lebih. Dan insya Allah mungkin tahun depan kita udah bisa menerima santri lagi. Tahun depan? Ya Ustaz ya. Ini memang menjadi pertanyaan banyak dari jamaah ya. Kapan ada penerimaan lagi? Kapan ada penerimaan lagi? Karena memang animo masyarakat untuk bisa menyekolahkan anaknya di sini itu sangat besar sebetulnya gitu. Dari yang informasi yang kami dapatkan. Insya Allah tahun depan sudah bisa ya Bang ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Mungkin Ana tambahkan, mungkin Ustaz lupa ada ide Ustaz yang dulu itu asrama ini kan 6 lantai. Itu ada 5 gedung. Sesuai dengan nama kita Markas Nusantara. Asrama pun Ustadz nanti akan menamai dengan nama pulau-pulau. Ya Ustadz lupa Ustadz ya. Mungkin ada namanya asrama Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Alhamdulillah. Nanti kelima-lima asrama itu akan nama pulau di Indonesia. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Ana ingin nanya, tapi Ana harus hati-hati kayak pertanyaan. Ustadz, apa Ustadz? Ini maksudnya biasanya kan kalau kita di pondok atau lembaga agama kita kan memang lebih ke Islamis namanya Ustadz gitu Ustadz ya. Asrama harusnya kan asrama mungkin Bukhari atau Musdalifah gitu. Nah gitu atau Madinah, Mekah ini kok Ustadz ngambilnya dari nama kita Indonesia Nusantara, Sumatera, Jawa ini. Bagaimana Ustadz? Ya, memang ada sedikit keunikan ya dalam nama di Markas Sunan Nusantara. Karena memang kita selalu berpikir bahwa umat Islam ini adalah umat yang cinta tanah air. Umat Islam adalah umat yang memiliki kecintaan kepada tanah airnya, dan itu fitrah yang ada dalam diri setiap manusia yang tidak bertabrakan dengan syariat. Dan sehingga tidak ada hal yang bertabrakan antara belajar agama dengan ingin membangun negeri masing-masing di tanah air masing-masing. Dan itu berjalan seiring. Pengalaman kita menjadi santri dan kemudian berjalan ke sana sini ke pesantren-pesantren, kita belum menemukan sebuah tempat pendidikan agama yang membuat sebuah penamaan tentang asramanya yang berhubungan dengan nama-nama di Nusantara gitu. Dan ini tidak bertabrakan sama sekali. Walaupun pada dasarnya ketika kita belajar ilmu agama, yang akan lahir adalah nama-nama yang berasal dari pahlawan-pahlawan agama itu sendiri. Ya, seperti nama Abu Bakar. Tentu nama Rasulullah kita tidak berani gunakan ya. Rasulullah adalah milik yang sangat kita harus muliakan. Tapi kita akan menemukan asrama Abu Bakar, asrama Umar, asrama Utsman, asrama Khalid bin Walid, asrama kalau yang untuk gedung-gedung akhwat nanti akan ada asrama Aisyah, asrama Fatimah, asrama Ummu Kulthum, asrama Ruqayyah. Dari pahlawan-pahlawan yang ada di pahlawan-pahlawan Islam yang memang nama mereka memang sudah Allah muliakan di tengah-tengah umat Islam. Namun ketika kita membangun
dan kita melihat bahwa ini adalah untuk Nusantara, kemudian yang membangunnya adalah kaum muslimin dari Sabang sampai Merauke, yang tujuannya juga untuk menerima kaum muslimin, anak-anak kaum muslimin atau kaum muslimin yang ingin belajar ilmu agama dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu kenapa kita pakai nama Nusantara? Karena yang membangunnya adalah umat Islam dari Sabang sampai Merauke. Dari seluruh Nusantara. Dari seluruh Nusantara. Dan diperuntukkan untuk umat Islam di seluruh Nusantara. Masya Allah. Yang akan mau belajar silahkan, yang datang dari yang kalau ingin datang dari Papua silahkan, kalau ingin datang dari Sulawesi silahkan, kalau ingin datang kalau sekarang ini Yang dari paling Aceh, jauh dari Aceh sampai Lampung. Lampung ya. Walillahilhamd. Dan kemarin ada yang dari DKI Jakarta kita terima, akhirnya beliau sendiri yang mundur. Beliau sendiri yang mundur dan akhirnya tidak jadi datang. Demikian juga ada yang pendaftaran kemarin yang berasal dari Sulawesi. Masya Allah. Akan tapi setelah kita nyatakan diterima, entah apa yang terjadi di sana, menyatakan mundur untuk menjadi santri di Markas Sunan Nusantara Al-Hijrah. Sehingga sekarang ini baru ada di wilayah Sumatera. Sumatera ya. Mudah-mudahan pada penerimaan berikutnya dari. Insya Allah. Nah, ketika pemakai nama Nusantara, bahkan yang tadi, itu lahir lagi ide yang lebih jauh. Bagaimana kalau seandainya gedung-gedung yang kita buat ini juga bernuansa nama Nusantara. Nama-nama juga bernuansa Nusantara. Akhirnya kita katakan kepada tim arsitek tolong bangunkan 5 asrama agar 5 gedung itu kita beri nama dengan pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Masya Allah. Agar semua nama pulau juga masuk saat ya. Ya. Masya Allah. Jadi Masya Allah. asrama pertama yang sedang dibangun sekarang, asrama pertama itu asrama Sumatera. Asrama Sumatera. Nah, kemudian nanti akan ada asrama Jawa, akan ada asrama Kalimantan, Sumatera, Jawa dan Kalimantan ini untuk asrama Ikhwan. Untuk Ikhwan. Untuk Ikhwan. Tiga di Ya, 3 awal. di awal. Kemudian ada 2 lagi kita akan namakan asrama Sulawesi dan Papua, Irian Jaya. Maka itu untuk akhwat insyaallah taala. Masya Allah ini sesuai ya. Kalau ingin Anda tambahkan tidak sampai di situ saja. Ada lagi Ustaz? Ada lagi, ada keinginan untuk nama-nama perlantai, itu nama-nama kota yang ada di pulau tersebut. Masya Allah. Sampai nama kotanya. Nama-nama perlantai. Kan ada Aceh, bukan baru. Aceh, Medan. Jakarta. Ya, Masya Allah, subhanallah. mudah-mudahan di asrama Sulawesi nanti akan ada Makassar, akan ada nama lantai, nama perlantai. Perlantainya lagi. Jadi Anda di mana tinggal? Anda tinggal di Makassar, Wah, kamar nomor sekian. subhanakallah. Berarti kita Masya tahu Allah. Makassar berarti di lantai sekian di asrama Sulawesi gitu. Itu luar biasa Ustaz. Masya Allah. Mudah-mudahan. Idenya menarik ya, Iya. out of the box. Kalau biasanya kan pondok-pondok tuh nama-nama, ya seperti Ustaz bilang tadi ya, nama-nama pahlawan-pahlawan kita, pahlawan-pahlawan Islam. Ini tidak, ini memang mengangkat kearifan lokal. Nah itu Bang, dan nggak hanya itu, ternyata selain tidak, memang kata Ustaz tadi, tidak bertabrakan juga sama syariat dan yang kita percayai. Ini Ustaz, ini makin menguatkan ukhuwah Bang, ternyata Bang. Benar Ternyata Markas Sunnah, memang pemahaman sunnah kita ini untuk mencintai Indonesia, Nusantara, Iya. Jawa dan lain-lainnya. Ini mempunyai kecintaan kita jadinya. Ternyata sini malah tidak ada membedakan gitu Ustaz ya. Malah menyatukan. Nah ini misi mulia sekali nih. Masya Allah. Nah sambil kita Iya, ada informasi. lihat ini Bang. Ternyata Masya Allah ada salah satu lagi hamba Allah yang turut berpartisipasi di program kita. Yang sudah mendonasikan sebesar 1 juta rupiah. Nah Masya Allah. Untuk pembangunan tiang ya. Ya, untuk pembangunan tadi dari hamba Allah senilai 1 juta rupiah. Masya Allah, jazakallah khair kita ucapkan. Tentunya semoga Allah membalas dengan Baik. kelipatan pahala. Masya Allah, Ya. amin ya rabbal alamin. Dan Apalagi Bang Hari sekali selanjutnya? lagi kami menghimbau untuk para pemirsa dimanapun nonton berada, mari kita manfaatkan bulan yang baik ini untuk kita ikuti program lelang pahala dari Markas Sunan Nusantara Al-Hijrah dengan penawaran yang sangat menarik. Ada 40 tiang dengan harga per tiangnya hanya 15 juta rupiah saja. Dan infak dapat disalurkan melalui nomor rekening 3000500045 atas nama Yayasan Hasil Cahaya Tauhid. Ana ulangi, nomor rekening 3000500045 atas nama Yayasan Hasil Cahaya Tauhid. Dan untuk konfirmasinya bisa disampaikan melalui nomor 0811 755 0202.
Masya Allah, Alhamdulillah tentunya infak yang kaum muslimin berikan akan digunakan untuk pembangunan masjid dan juga asrama dari para santri yang akan belajar di Ma'had Mulazamah Al-Hijrah. Dan tentunya di bulan Ramadan ini kita juga akan memaksimalkan. Dan ini mungkin informasi terkait kenapa memang sebagian kaum muslimin berpikir gedung ini belum beroperasi atau seperti terlihat tidak ada kegiatan di luar karena memang kita berada di ruang ruang sementara di basement. Nah, adapun kita informasinya juga kita sharekan di seluruh media kita. Namun qadarullah mungkin itu Ustaz informasinya. Ya, untuk informasinya memang karena qadarullah akun salah satu sosial media kita kemarin ada kendala, jadi kita tidak bisa mengakses kembali, terputuslah di situ. Tahun lalu seluruh informasi secara sosial media. Namun insya Allah di Asil TV itu selalu progresnya ditayangkan. Tapi memang kita tahu sebagian kaum muslimin sekarang banyak di media-media sosial. Nah, hilangnya kabar dari Markas Al-Hijrah kemarin terkena kendala tersebut. Nah, maka alhamdulillah kita sudah mengoperasikan kembali sosial media kita di @markassunnah Al-Hijrah. Selain juga ada @asil.tv dan kaum muslimin dan muslimat silakan untuk memfollow akun tersebut sehingga kita bisa mensyiarkan segala kegiatan yang ada di dalamnya dan kaum muslimin bisa terus update. Mungkin cerita sedikit dulu Pak. Infak juga bisa disalurkan melalui Asil Apps. Jadi bagi yang mungkin repot atau mungkin sudah mendownload Asil Apps, infak bisa langsung disalurkan dengan hanya satu jari saja. Memudahkan sekali. Memudahkan sekali insya Allah. Nah, jika kalau kaum muslimin kemarin hilang kabarnya, tidak lihat lagi, jadi sehingga mungkin lupa. Yang biasa sudah aktif Bang Heri ya, mungkin Bang Heri udah nunggu nih dengan timnya. Nah, ini akan pembangunan ini dan lain-lain. Nah, insya Allah kita akan siarkan seterusnya melalui akun-akun sosial media kita. Jazakillah khair ini dari hamba Allah, ya ini Ibu Eti Rustati. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. 11 juta rupiah. Menginfakkan 11 juta rupiah buat pembangunan dari tiang masjid kita. Mudah-mudahan dibalas pahala yang berlipat ganda ya Bang. Semoga Allah berikan pahala yang berlipat Bu ya. Dan kaum muslimin juga bisa terus berinfak dan berdonasi selama bulan Ramadan. Ya, selama bulan Ramadan untuk menginfakkan di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah dan semoga menjadi pahala jariah. Amin. Baik Bang Hari, alhamdulillah kita sudah bersama Ustadz dan Bang Heri. Tentunya mungkin kita dengan waktu yang terbatas. Sangat. Tapi semoga Allah mudahkan kita bisa ada terus di setiap pekan Bang ya. Insya Allah setiap pekan kita akan. Dan insya Allah nanti kedepannya kita akan undang para ikhwah kaum muslimat untuk sama-sama hadir di sini. Hadir di sini dan juga tentunya kaum muslimin muslimat di seluruh Nusantara dan pemirsa Asil TV yang menyaksikan. Baik Bang Hari, untuk penutup kita akan minta terlebih dahulu nasihat penutup dari guru kita. Al-Ustadz Maududi Abdullah LC Hafizullah Ta'ala yang senantiasa membimbing kita di sini di Yayasan Hasil Cahaya Tauhid dan Markas Sunnah Nusantara. Mari kita berpartisipasi bersama dan untuk itu penting ilmu dan nasihat. Maka dari itu kami meminta nasihat kepada Ustadz. Tafadhol Ustadz. Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kesempatan kita untuk beramal setelah kematian kita bisa lebih panjang daripada amal kita ketika kita hidup. Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk beramal soleh pasca kita meninggal dunia. Bagaimana? Dengan cara kita meninggalkan sesuatu yang digunakan oleh umat Islam untuk melakukan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka apa yang telah kita tinggalkan pasca kematian apabila digunakan oleh umat Islam untuk kebaikan demi kebaikan, maka itu adalah pahala yang terus mengalir kepada kita walau kita sudah wafat. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Setiap jiwa mengetahui apa yang sudah dia persembahkan amal seumur dia hidup dan apa amal yang dia persembahkan setelah dia wafat. Makna akharat adalah amal yang dicatat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk seorang hamba, padahal amal tersebut terjadi pasca dia wafat. Nah, salah satu diantaranya adalah dana sedekah jariyah yang kita gunakan untuk kebaikan umat Islam, untuk dakwah Islam, untuk kebaikan Islam dan digunakan oleh umat Islam. Dan salah satu yang paling masyhur adalah pembangunan masjid, pesantren. Juga hal yang masyhur adalah ilmu yang bermanfaat apabila kita tebarkan di tengah manusia. Dan walillahil hamd, Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah memberikan kesempatan kedua-duanya kepada kaum muslimin, baik berinfak di masjidnya dan masjid digunakan untuk menuntut ilmu,
dan kemudian ilmu tersebut akan ditebarkan oleh mereka-mereka yang belajar ilmu agama di daerah masing-masing. Maka mudah-mudahan dua jalan yang di dalamnya terdapat amal yang bisa kita raih setelah kematian, dua-duanya bisa bergabung di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Maka daripada itu, kita mengajak diri saya sendiri, saya mengajak diri saya sendiri, mari kita beramal soleh. Kita berusaha mewujudkan amal soleh kita setelah kita wafat lebih banyak daripada amal soleh yang bisa kita lakukan di saat kita hidup di permukaan bumi. Mari gunakan kesempatan ini, ketika kesempatan itu masih ada, mungkin waktunya tinggal sedikit. Wallahu a'lam. Insyaallah, barakallahu fikum. Jazakallah khair Ustaz Maududi Abdullah hafizahullah taala atas partisipasi hari ini dan kehadirannya, dan tentunya nasihat-nasihat Ustaz kepada kami semua dan untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat yang ada di seluruh Nusantara. Dan terima kasih juga untuk Bang Heri Abu Ayub yang sudah mendampingi kebersamaan kita sore hari ini. Dan silakan. Insyaallah ya, terima kasih juga kepada Bang Heri. Semoga Allah mudahkan Bang Heri dan tim ya untuk senantiasa bertugas dan bekerja membangun rumah Allah. Masya Allah, tentunya kita hanya bisa memberikan doa dan memberikan semangat, tapi juga kaum muslimin yang akan memberikan materi juga. Ya insya Allah semoga makin lancar sehingga pembangunan Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah ini insya Allah dengan segala kemudahan dari Allah bisa cepat direalisasikan dengan maksimal. Baik, jazakumullah khair kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Asil TV dan juga jemaah Masjid Al-Hijrah. Insya Allah kita akan bertemu di episode selanjutnya di pekan depan. Semoga Allah mudahkan. Amin. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekeliruan dalam penyampaian. Akhirul kata, saya Rahmat Al-Fatih mewakili tim dari Asil TV dan juga saya Hari Hasan. Ya, mewakili dari Takmir dan Masjid Al-Hijrah. Kami mengucapkan jazakumullah khair, barakallahu fikum. Selamat menunggu waktu berbuka puasa dan semoga Allah terima ibadah puasa kita di bulan Ramadan kali ini. Iya Bang ya? Ya. Baik. Kami pamit undur diri, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, imani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah tabaraka wa taala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Asil TV dimanapun berada, para pencinta Asil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Asil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Asil TV. Melalui Asil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Asil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai